Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Tetes Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan di warung sembako. Dan video kali ini saya akan kembali berbagi lagi pengalaman saya selama berdagang sembako ini ya. Macam-macam bentuk penipuan di warung sembako ya ini saya gambarkan seperti ini saja ya. Ini pengalaman saya di awal buka warung sembako dulu ya, di warung kontrakan itu saya banyak sekali mengalami kejadian-kejadian yang bikin saya deg-degan, bikin saya takut gitu ya teman-teman. Dan ini salah satunya adalah waktu itu saya tuh sendirian di warung sembako, yaitu sore hari sekitar jam setengah 5-an sore teman-teman. Itu ada yang membeli rokok Surya ya, Surya gudang garam yang 16 isinya katanya seperti itu. Nah saya tuh dikasih uang mau bayar rokoknya kan ya, uang 100.000 seperti itu teman-teman. Terusnya saya kasihkan tuh rokoknya Surya 16 itu ya, dan bapaknya pun membayar kepada saya. Nah setelah beberapa menit dia itu melihat-lihat rokoknya, meneliti rokoknya gitu, dilihat dibulak-balik, dibaca-baca gitu, lama ya teman-teman lah. Saya pikir kok tumbenan nih beli rokok lama banget, dilihat apanya gitu ya teman-teman. Ternyata setelah itu udah selesai saya kembalikan uangnya ya, dan udah selesai transaksi kita. Saya pikir udah selesai, bapaknya mau pulang, ternyata tidak ya. Dia melihat-lihat rokoknya dan mengembalikan lagi ke saya rokoknya. Katanya, "Mbak, saya nggak jadi beli rokoknya, bukan yang ini yang saya maksud," katanya. "Saya tuh mencari rokok gudang garam Surya yang bungkusnya hitam," katanya. Saya kan baru tahu ya kalau ada gudang garam Surya yang bungkusnya hitam. Setahu saya itu gudang garam Surya itu bungkusnya coklat begini ya teman-teman, besar coklat gitu. Sekarang ya selama belasan tahun berjualan ini saya nggak pernah menemukan gudang garam Surya yang bungkusnya hitam seperti itu, yang seperti bapak itu contohkan ya. Mungkin di antara teman-teman mari sharing ya, ada yang tahu yang pernah jual juga rokok gudang garam Surya yang bungkusnya hitam itu ya teman-teman. Tolong komentar ya, biar saya lebih paham, lebih mengerti rokok tersebut ya teman-teman. Setelah saya bilang tidak ada rokok tersebut, dan bapak itunya bilangnya tidak ada, nggak jadi beli rokok ya, saya kembalikan rokoknya itu, saya dikembalikan ke saya teman-teman, dan bapak itu meminta uangnya 100.000 tersebut. Sementara saya sadar dong teman-teman, saya kan udah kembalikan uangnya tadi tuh. Kembalian waktu itu rokoknya masih sekitar harga 20 ribuan atau berapa ya teman-teman. Saya udah kembalikan. Nah seperti itu, dan bapaknya pun minta uang kembali ke saya. Nah saya kembalikan uang 100.000, dan bapak itu tidak mengembalikan kembaliannya ya, kembalian rokok tersebut. Nah jadi bapak itu ada uang 100.000 dan kembalian dari saya ya teman-teman. Jadi bapak itu mau pergi, dan pergi begitu aja teman-teman ya. Dan saya bilang, Pak, balik lagi, ada apa?" katanya. "Itu uang saya belum dikembalikan, yang tadi kembalian rokok," gitu. Dan bapaknya itu langsung kayak bingung gitu teman-teman, dan mencoba mengelabui saya dengan banyak ngomong yang lain-lain gitu teman-teman ya. Tapi saya kan tetap sadar bahwa uang saya itu masih di kantong bapak tersebut, dan saya paksa lagi, "Tolong bapak coba lihat dulu di kantong bapak tuh ada berapa uang tadi," saya bilang gitu ya. "Tolong dikeluarkan dulu uang yang tadi kembalian dari saya," saya bilang gitu. Saya tuh berani teman-teman waktu itu ya, saya sadar. Mungkin kalau saya tidak sadar itu mungkin ya udah lewat uang saya itu ya, di bawah bapak itu gitu. Namun saya itu sadar dan berani ngomong minta uang tersebut ya, uang kembalian tadi. Dan bapak itu tergopoh-gopoh juga mengeluarkan uang dari kantongnya dan melihat ada 100.000 dan uang dari kembalian saya. Alhamdulillah uang saya tuh kembali lagi teman-teman, masih ada rezeki saya waktu itu ya, karena saya pun berani ya, bilang ke bapaknya bahwa uang saya itu masih di kantong bapaknya gitu teman-teman. Itu salah satu mungkin ya modus penipuan ya, mungkin di warung sembako seperti itu teman-teman. Kita harus waspada dan berhati-hati ya kepada siapapun itu yang membeli ya. Kita harus teliti banget gitu ya teman-teman mengenai uang ini, harus seleksi gitu teman-teman, melihat orang-orang yang berbelanja. Kita harus perhatikan juga ya teman-teman. Tapi kadang-kadang kalau lagi ramai itu kan kita nggak terlalu mikirin itu ya, tiba-tiba dia datang lagi seperti itu ya teman-teman. Nah itulah salah satu pengalaman saya selama berdagang sembako ini ya. Dan ada lagi ini tentang rokok juga ya, ada anak muda ya, satu orang, sore juga waktu itu sore-sore juga teman-teman, sore hari dia itu naik motor teman-teman, membeli rokok ini Sampurna Mil yang besar dan teh botol ya teman-teman. Waktu itu saya melayani pembeli biasa seperti itu.
dan bapak itu, masnya itu bilangnya sambil beli itu dong telur ditimbangkan katanya gitu, seperti itu ya. Nah, saya udah dikasihkan tuh rokok sama minuman teh botol itu ya, saya sudah kasih, dan saya asik aja nimbang telur teman-teman di warung ya. Dan ternyata orang itu kabur teman-teman, naik motor ya, pergi begitu saja tanpa membayar rokok dan minumannya. Itu lagi teman-teman ya, kejadian yang bikin saya takut juga ya, padahal orangnya cakep loh teman-teman. Dan waktu itu saya belum punya HP yang kamera gitu ya, jadi saya nggak bisa gambar, nggak bisa video ya. Mungkin orangnya sekarang masih hidup ya, mungkin udah bertobat ya, mudah-mudahan teman-teman. Dan sekarang pun ada lagi ya penipuan lagi seperti itu modusnya, yang ngerokok juga teman-teman ya. Mereka itu pura-pura ada di kontrakan baru katanya ya, di rumah sebelah di kontrakan baru, dan mereka itu ngambil dulu rokok ya Bu katanya, nanti saya kesini lagi, saya lagi beres-beres katanya di rumah sebelah gitu teman-teman ya. Nah itu saya kasih lah rokok ya, saya tuh nggak tahu ya, tiba-tiba main percaya aja, padahal tuh orangnya nggak kenal ya, baru saya ketemu waktu itu teman-teman, tapi saya kasihkan aja rokok 1 bungkus gitu. Saya di samping sini ya Bu katanya, ini mau beres-beres ya, ya saya kasihkan. Nah sampai siang itu orangnya nggak datang-datang teman-teman. Kejadian-kejadian di warung sembako seperti itu ya, kita harus lebih waspada dan berhati-hati ya. Ada lagi ini kejadian lagi. Ini modusnya orang berjualan permen teman-teman ya, ini modusnya berjualan permen toplesan gitu. Dan ini pas itu hari Jumat teman-teman ya, saya tuh terkecoh dengan membeli permen berhadiah gitu ya. Ada yang hadiah kompor gas, ada juga yang hadiah kipas angin, ada juga yang hadiah dispenser ya. Waktu itu abangnya membawa permen itu ya, aneka permen dan hadiah-hadiahnya tersebut teman-teman ya. Saya tuh waktu itu kipas angin saya lagi rusak di warung kebetulan ya, saya pun tertarik dengan hadiah kipas anginnya gitu teman-teman. Pak, saya pikir tuh kipas anginnya tuh bagus mereknya ya. Abangnya itu minimal pembelian 5 toples permen dapat hadiah sesuai pilihan kita teman-teman, seperti itu ya. Saya pun tertarik dengan harga itu ya, dengan tertarik dengan hadiahnya juga teman-teman. Waktu itu saya memilih banyak teman-teman, 2 paket gitu ya, 2 paket pilihan hadiah itu. Saya pun memilih beberapa toples permen tuh, saya tuh milih banyak banget, nggak tahu tiba-tiba ya teman-teman, saya tuh kayak dihipnotis atau apa ya, saya memilih permen banyak banget, udah dijejerin gitu, permen macam-macam yang toplesan seperti relaksa ataupun permen-permen viral seperti itu teman-teman ya, yang jarang ada di warung sembako saya. Saya pun tergiur teman-teman ya, dan udah memilih beberapa toples. Nah kebetulan hari itu hari Jumat ya, dan masnya itu langsung mau memasang hadiahnya katanya, seperti itu. Udah membawa obeng gitu teman-teman ya ke dalam warung, udah mau memasang kipas anginnya. Itu kebetulan suami pas datang dari masjid ya, udah selesai ngopi, dia langsung ke warung. Terusnya kaget dong, ada orang di dalam warung dan sedang memasang kipas angin gitu teman-teman. Terus nanya-nanya, saya baru sadar ya teman-teman, terkejut gitu, itu ada suami, saya bilang gitu ya, kok nggak izin dulu, kenapa saya tiba-tiba milih permen dan memilih hadiah ini, saya bilang seperti itu, baru sadar itu ya teman-teman. Nah suami tuh bertanya ya, berapa ini total belanjanya Mas, katanya 1.500.000 kalau nggak salah ya, 1.500.000 katanya. Hah, beli permen doang katanya gitu, mana lihat bonnya gitu. Pas dicek-cek itu ternyata mahal-mahal banget harga permennya teman-teman, ada yang 70.000, ada yang 80.000 per toples. Akhirnya saya hanya membeli permen-permen yang memang sama harganya dengan di toko-toko agen saya belanja itu teman-teman ya. Sedangkan yang harganya mahal-mahal saya tidak jadi, saya batalkan ya. Dan suami pun marah besar teman-teman ya kepada saya dan kepada abang-abangnya itu. Dan abang-abang itu kelihatan gugup dan sangat ketakutan teman-teman ya, takut dilaporkan ke Pak RT gitu ya teman-teman. Mana di warung saya sendirian kan ya, di dalam warung, terus orangnya masuk ke dalam warung pula. Nah di situ suami marah bangetnya seperti itu teman-teman. Abang itu masuk itu karena mau masang kipas angin tersebut teman-teman, bukan mau ngapa-ngapain ya. Tapi ya namanya mungkin pikiran orang lain kan beda-beda ya, seperti itu, takutnya terjadi apa-apa. Dan memang tidak ada siapa-siapa di warungnya seperti itu teman-teman, hanya saya berdua sama abang itu. Dan
itu membuat saya akhirnya takut banget teman-teman ya, kok saya bisa begitu ya, sembarangan memasukkan orang lain, percaya aja begitu saja sama orang lewat gitu ya, yang tiba-tiba nyuruh masuk memasangkan kipas angin gitu teman-teman. Dan ternyata kipas anginnya pun mereknya abal-abal gitu teman-teman ya. Suami saya bilang, ini berapa harga kipas angin seperti ini, paling juga 100.000 apa 150.000 katanya gitu kan ya. Nggak mungkin katanya beli permen semahal ini sampai jutaan, hadiahnya seperti ini katanya gitu. Abangnya pun ngotot ya, memang ini dari perusahaannya seperti itu ya. Mereka menjual produk-produk permen ini untuk menarik pelanggan, memberikan hadiah-hadiah tersebut gitu teman-teman. Tapi ya hadiahnya itu ya mereknya bukan merek terkenal ya, merek biasa-biasa aja teman-teman. Itu saat masnya lagi memasukkan kipas angin ke kardusnya itu ya, saya sempat fotoin dianya ya, dan saya kirim ke suami saya buru-buru teman-teman ya. Dan mas itu juga menyadari kalau dia itu dipoto sama saya, dan masnya itu memeriksa HP saya juga teman-teman ya, itu ya, melihat HP saya, galeri saya, suruh dihapus gambar dia katanya. Saya bilang udah nggak ada mas, saya nggak udah hapus gambarnya, saya bilang gitu, padahal saya udah kasih kirim ke nomor HP suami saya teman-teman ya. Dan masnya itu pun percaya dan agak ketakutan juga teman-teman ya, mungkin memang merasa gagal mengelabui saya teman-teman ya. Saya keburu sadar karena ada suami pulang dari Jumatan itu. Dan ada lagi modus penipuannya ini yang menawarkan showcase gratis teman-teman ya. Kita membeli aneka permen itu kita berapa toples kita beli ya waktu itu teman-teman ya. Memang saya juga butuh juga permen, butuh juga showcase itu teman-teman ya. Dan saya pikir permennya itu murah, ternyata mahal-mahal juga ya, tidak sesuai dengan isi keterangannya gitu teman-teman ya. Padahal isinya cuma berapa butir di dalamnya, dan permennya itu rapat banget, tidak dibuka waktu itu teman-teman ya. Saya membukanya setelah orangnya pergi. Nah seperti itu, dan orangnya pun memberikan nomor HP ya teman-teman kepada saya supaya menghubungi dia saat mungkin untuk supaya kita percaya ya teman-teman. Saya pun percaya begitu saja, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Itu saya mempercayainya dan saya membeli beberapa toples permen, dan saya harap keesokan hari akan dikirim showcase-nya tersebut ya teman-teman. Tapi setelah saya hubungi nomor HP-nya itu ternyata sudah tidak aktif teman-teman ya. Dan saya mau laporan juga bahwa permennya itu tidak sesuai dengan isinya, tidak sesuai dengan keterangannya, tidak itu ya, tidak pas gitu teman-teman. Saya mau laporan seperti itu, dan tidak aktif nomor HP-nya ya. Saya pun akhirnya keringet dingin teman-teman, ketakutan ya, kok saya bisa tertipu lagi nih gara-gara permen murahan seperti ini, saya bilang gitu ya. Saya tuh teledor banget di warung ya. Itu pas waktu itu semua serba saya sendirian teman-teman di warung ya. Kejadian itu memang saya lagi pas sendirian, lagi pas sepi gitu teman-teman ya. Jadi mungkin nggak tahu ya, tiba-tiba orang nyelusup aja gitu, datang tiba-tiba menawarkan barang tersebut, dan saya pun mengiyakan aja teman-teman ya. Untuk teman-teman semuanya harap berhati-hati ya, jika ada yang seperti saya bilang seperti itu, harap berhati-hati, ataupun kita memberikan jangan memberikan respon ya. Kita pura-pura tidak butuh, dan jangan sekali-kali menatap wajah orang tersebut teman-teman ya, karena takutnya dia itu ya seperti itu ya, menghipnotis kita teman-teman ya. Nah begitulah ya teman-teman, video saya kali ini sharing tentang pengalaman selama berdagang ini teman-teman. Banyak sekali kejadian-kejadian yang bikin kita ketakutan ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran saya supaya lebih berhati-hati lagi ya. Untuk teman-teman semuanya semoga lebih waspada lagi, jangan sampai kejadian seperti yang saya alami itu teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.